memang saya akan membahas sebuah prediksi ya teman-teman. Prediksi ya, memang banyak sekali DM yang masuk ke saya ingin menanyakan bagaimana kondisi keadaan ke depan ya. Memang sebelumnya saya sudah pernah prediksi, tapi entah mengapa sahabat Feni Rama official ini banyak sekali yang terus DM di IG, di TikTok. Admin beritakan kepada saya bahwa minta kabar bagaimana ke depan gitu ya. Nah sekarang gini teman-teman, memang segala sesuatu itu ada yang suka atau tidak ya, tapi gini, jika saya memberikan sebuah berita atau kabar atau prediksi tentang keadaan ke depan, teman-teman bisa ambil hal positifnya saja gitu ya. Jangan dijadikan itu semua sebagai ancaman ataupun ketakutan ataupun hal lainnya gitu lah. Ambillah hal positifnya, mungkin kita bisa lebih aware lagi dengan kehidupan kita gitu kan ya. Kita lebih peduli lagi, intinya seperti itu gitu ya. Dan memang kalau ditanya masalah bencana ya, bencana itu teteh apa ada prediksi yang berubah yang teteh berikan? Kan memang saya masih terus berulang sampai detik ini. Memang kan sebelumnya ya saya pernah prediksi itu tahun 2025 bulan November bahwa kejadian Sumatera ya 3 bulan sebelum bencana Sumatera itu saya prediksi, dan saya prediksinya Sumatera dengan Sulawesi ya. Nah sampai detik ini jika ditanya teman-teman yang paling menakutkan selanjutnya apa, yaitu daerah Sulawesi ya. Itu saya ngeri melihatnya gitu ya, karena memang saya lihat banyak gempa, terus saya lihat bagaimana peretak jalanan berbelah gitu ya, dan saya juga melihat ada air yang sangat tinggi gitu ya. Air yang sangat tinggi ini pesannya itu masuk dengan dua cara. Pertama saya melihat gitu ya, melihat ketika saya sedang habis sholat ataupun saya lagi di mobil. Dan yang kedua ini baru 2 hari yang lalu itu saya 2 hari atau 3 hari yang lalu saya bermimpi jelas sekali, dan itu tsunami ya itu. Dan lumayan lebar kawasannya karena sampai ke air itu sampai menyentuh ke tengah lah, inti seperti itu. Dan lumayan dalam gitu ya, sampai tengah pun, daratan pun juga lumayan dalam gitu ya. Dan itu yang membuat saya sedikit khawatir ya, tapi kan tidak boleh yang berlebih karena kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saat itu tuh posisinya saya memang melihat keadaan itu semua gitu. Memang banyak tangisan, kesedihan, terus kehilangan ya. Kehilangan itu bisa kehilangan orang-orang terdekat, dan bisa juga kehilangan benda-benda gitu ya. Itu yang saya rasakan seperti itu. Dan daerah yang saya khawatirin itu memang kan di daerah untuk gempa itu memang saya khawatir di daerah Palu ya, di Palu gitu. Terus udah gitu daerah Gorontalo, Manado ya, Makassar ya, saya juga khawatir. Namun untuk goncangan gempa itu lebih tinggi yang di pesisir pantai, itu tinggi sekali. Dan Palu ya, saya lihat di sini juga agak tinggi untuk gempanya gitu ya. Dan saya melihat ada sebuah bencana besar
teman-teman yang setia mengikuti berita saya itu sepertinya paham ya. Saya sudah memprediksi ini dari bulan November 2025. Ya, jadi bukan maksudnya saya bicara sekarang terus baru cerita sekarang gitu kan. Enggak seperti itu gitu ya. Saya udah prediksi lama dan kok makin kesini makin saya merasakan itu gitu ya. Tanah, masih gejolak tanah dan air tuh di daerah Sulawesi. Ya, dominan tanah, air tuh di daerah Sulawesi. Nah, kalau untuk airnya itu bukan dari hujan, bukan, tapi airnya itu memang banjir ya. Banjirnya itu puncaknya itu datang dari laut. Tetapi sebelum itu ya dari sungai ataupun dari kiriman dari ya gunung gitu ya. Intinya ada karena dari geseran gempa ini nih akhirnya mengakibatkan sebuah tata letak yang berubah dan ada yang terbuka gitu loh, titik air, sumber air yang terbuka karena ada geseran ini gitu loh ya. Itu yang terjadi sebenarnya di Sulawesi seperti itu gitu. Nah, saya cuma bisa kasih saran untuk yang berada di daerah Sulawesi, bila mana ada tanggul-tanggul, ya mohon diperbaiki atau direnovasi ya. Sekiranya memang namanya air itu kan tidak mudah ditampung, apalagi kapasitas besar. Setidaknya meminimais gitu, meminimais keadaan banjir gitu ya, karena saya melihat ada tanggul-tanggul yang akan lepas gitu ya. Itu yang bocor gitu ya, tidak terkondisikan dengan baik. Itu yang saya lihat seperti itu gitu ya. Oh iya, terus kemarin ada yang bilang ke saya, Teteh, prediksi Teteh yang ada kebakaran besar daerah perkantoran udah kejadian Teh gitu ya. Ya Allah alam bisawab ya, karena memang yang saya lihat itu bahwa gedung besar perkantoran gitu kan, dan jadi memang agak sulit dievakuasi gitu ya. Nah, itu yang saya lihat itu gitu loh. Dan udah kejadian ya katanya ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, segala yang datang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah, itu dia maksud saya ketika saya memprediksi, ya saya tidak memaksa untuk percaya gitu ya. Tapi ambil sisi positifnya aja, sisi baiknya aja gitu. Dan selanjutnya gitu ya, itu untuk tanah dan tsunami gitu ya. Selanjutnya untuk hujan, angin ya, angin besar itu saya masih merasakan di daerah Nusa Tenggara Timur ya. Itu ujiannya angin. Itu angin ya, memang hujan ya, tapi disertai oleh seperti kayak apa, badai hujan lah gitu ya. Jadi hati-hati untuk pengendara di jalan ya, mau motor mau mobil ya sama aja namanya pengendara ya. Kita kan doakan semuanya selamat ya, jadi nggak dikhususkan untuk motor atau dikhususkan untuk mobil gitu, atau bus, semua ya selama jalan di daratan hati-hati gitu. Nah, kapasitas hujan yang besar lagi yang cuaca ekstrim itu berada di Yogyakarta, karena jika siang sampai pagi itu panas yang sangat terik gitu ya, dan menjelang sore itu mengalami hujan yang sangat besar gitu ya. Tapi ketika hujan itu terjadi tidak terlalu lama gitu ya. Cuman memang ya saya kasihan sama yang berjualan di pinggir jalan gitu ya. Ya pokoknya kita doain semuanya, mau keadaan apapun ya rezekinya tetap lancar ya gitu. Nah,
daerah dengan kapasitas hujan yang menurut saya menengah ke atas ya, yang lumayan deras itu memang di daerah Jawa Barat. Oke. Disertai angin kencang. Terus kedua Kalimantan ya, memang ada beberapa titik yang Kalimantan Timur gitu ya, Kalimantan itu dengan eksistensi hujan menengah ke atas, maksudnya ya lebih besar daripada hujan standar biasanya gitu. Itu yang terjadi ya di titik-titik itu. Dan Maluku juga ujiannya dari angin dan hujan. Maluku Utara ataupun Papua itu ujiannya dari angin dan hujan gitu ya, lebih ke titik unsur alamnya itu. Jadi bukan tanah, kan kalau Sulawesi tanah dan air ya, tapi kalau Maluku kayak tadi Kalimantan, Jawa Barat itu lebih ke unsur air, yaitu hujan gitu ya, Yogyakarta gitu ya, dan angin. Tapi kalau Jogja itu karena memang cuacanya ekstrim aja, dari yang panas gitu ya, terus nanti sorenya tuh hujan deras gitu, tapi tidak lama, tidak yang sampai semalaman seperti itu, tidak gitu ya. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, kalau untuk masalah ada lagi yang tanya untuk masalah satanik atau bagaimana gitu ya, sebuah eventnya, sebuah acaranya gitu ya. Sebenarnya gini loh, ini kan udah ada sejak lama ya, seperti ini tuh seperti sebuah apa ya, aliran. Dan yang namanya aliran itu sebenarnya acara ritualnya ya sejak dahulu kala. Tetapi masalahnya ketika sekarang ini lebih terbuka karena menyangkut ke masalah populasi dunia dan ambisi ingin menguasai lebih luas dan lebih cepat karena ada target. Yang terjadi itu ada target, perasaan saya, feeling saya. Jadi ya memang banyak plan A, plan B, plan C, plan D yang direncanakan, tetapi tidak memberikan dampak signifikan kepada kita karena semua itu kembali kepada kebaikan Tuhan gitu ya. Andai pun itu berjalan, itu sebenarnya bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi ujian buat diri kita sendiri. Mas, datangnya ke masalah apa? Keyakinan kita gitu loh. Apakah keyakinan kita kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, baik? Itu sebenarnya ujiannya ke situ tuh. Sebenarnya mudah aja kalau untuk dihilangkan, dimusnahkan gitu ya. Loh, Tuhan aja bisa menciptakan alam semesta, kenapa hanya untuk sekedar itu aja? Tidak bisa gitu ya. Itu semua karena kembali kepada menjadi ujian buat diri kita gitu. Jadi teman-teman, nanti ke depan itu memang akan banyak tawaran-tawaran, tetapi tidak secara vulgar ya. Dan kali ini masuknya bukan ke agama lagi, tetapi kepada organisasi gitu. Bisa jadi organisasi ini bertitik kepada organisasi, ada yang memanfaatkan sisi human, sisi kemanusiaan. Nah itu hati-hati gitu ya, tapi tidak semua seperti itu. Jadi ya ada kelompok-kelompok tertentu, teman-teman pasti bisa merasa kalau ini hal yang sudah, seandainya ini sudah mulai bergeser, teman-teman akan merasakan itu gitu ya. Nah itu akan masuk ke beberapa sisi organisasi. Karena mereka sebenarnya paham kok, ini sudah mulai tercium di kalangan. Karena memang ada beberapa tim, kelompok yang terbuka gitu ya. Jadi
Ada yang dalam diri mereka juga ada yang pro dan kontra, ada yang suka terbuka dan tidak terbuka gitu. Nah itu jadi baik ada yang masuk dalam sebuah organisasi perkumpulan seperti itu gitu ya. Jadi hati-hati untuk memilih-milih teman, memilih-milih pasangan, siapa yang kau pergaulkan itu, jadi hati-hati gitu ya. Dan konsepnya kalau ada yang nanya ya ke saya, apakah yang namanya sebuah perjanjian itu akan mengorbankan jiwa gitu ya. Saya bilang gini, dengan kamu perjanjian saja kamu sudah mengorbankan diri kamu dan keluarga kamu. Walaupun secara fisik kalian masih ada semua di dunia. Ya, karena kalian itu mengorbankan jiwa kalian, mempersembahkan jiwa kalian, gitu. Jadi sebuah udah ikatan, dan itu akan terus seperti kayak rantai makanan akan berlaku kepada anak, akan berlaku kepada cucu dan keturunan generasi selanjutnya. Itu harus ada yang mewarisi. Istilahnya dia itu, si makhluk itu harus punya rumah, punya tubuh. Ya, jadi kalau ada yang bilang, teteh, ini nggak pakai pengorbanan jiwa kok. Saya mau ikut ini semua karena ya, dibilang katanya nggak ada pengorbanan jiwa. Gimana nggak ada korban? Dengan kamu udah masuk aja, itu kamu udah menggadaikan jiwamu. Cuman kan bahasanya halus. Efeknya pasti ada, gitu ya. Mau itu sebuah ritual tradisional, misalnya perjanjian kepada perjanjian jiwa secara tradisional ataupun secara satanik seperti itu, semua ada pengorbanan. Sekarang kan kamu harus mengikrarkan bahwa kamu tidak percaya dengan adanya Allah, tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Kan kamu suruh berikrar itu. Even kamu tidak mengucapkan dari mulut, tapi hatimu dengan kamu datang ke sana ya udah mengakui. Itu lebih parah. Walaupun bibirmu tidak berucap. Makanya sebenarnya tidak perlu dipikir-pikirkan kembali kalau mau ambil keputusan itu. Saya langsung bilang, no, jangan. Kamu pikir dengan kamu mati itu akan selesai? Tidak. Dia akan tetap mencari cangkangnya, mencari fisik, mencari rumah untuk tempat tinggalnya. Itu namanya dosa temurun. Ya. Jadi tidak semudah itu. Kalau udah kata temurun ya terus sampai kamu bergenerasi di bawah. Yang di atas yang meninggal udah bertanggung jawab akan urusannya, tapi ke bawah ini. Gitu. Jadi saya pernah terima pasien ya. Sebenarnya jauh di atas dia, warga. Itu kakek neneknya yang melakukan sebuah ritual perjanjian pada setan ya, iblis. Kakek neneknya udah wafat. Dia bilang, ibu bapak tidak meneruskan kakek nenek gitu loh. Apalagi saya cucunya.